Kelihatan nggak di Zoom ini kursorku? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Iya, Mbak. Mbak. Nah, jadi aku bantu visual. Cek. Oke, aku bantu visualisasiin aja dari apa yang udah dikerjain sama Fajar tadi udah bener. Jadi benar ya tadi ketika kan inisiasi digitnya itu jumlahnya ada 6 dan nilai dengan jumlah digit 6 terbesar itu jika dikuadratkan nanti kan maksimalnya itu ada 12. Makanya di sini aku bikin 12 digit. Nah, middle dari 12 digit itu kan dari digit keempat sampai digit ke-9. Nah, ketika misal ternyata nilai kuadratnya itu 11, berarti 11 kan, berarti digit ke satunya kalau dimaksimalkan jadi 12 kan 0. Nah, sedangkan digitnya itu digit ke satunya itu ada di digit 2 ketika 12, kayak gitu kan. Jadi untuk jumlah digit yang 11, digit ke 1, 2, dan 3-nya kan jadinya kayak gitu. Nah, dan ketika digitnya kayak gitu, cuman 11, dia ngambilnya mid-nya sama kayak sintaks sebelumnya, yaitu 4, dia bakalan ngambilnya dari data ke 5 sampai 10 ini. Dan itu kan salah. Jadi makanya kenapa harus diubah jadi dikurangi. Ketika digitnya 11 berkurang 1 juga ke 3. Kalau yang sebelumnya dimulai dari digit ke itu dikurang atau digit ke 3 kayak gitu. Oke, dan begitu juga seterusnya untuk sampai ternyata digitnya cuma 1. Nanti data yang diambil kan 0. Berarti kan yang ada di hijau-hijau ini ketika datanya cuma 1 kan dia ada di digit ke-12 kan berarti. 00009 misal. Berarti kan ya udah random number-nya 0 gitu. Karena yang ada di dalam hijau ini nanti bakalan 0. Gitu. Sampai sini paham nggak? Udah ya, untuk yang middle square semuanya paham? Tugasnya udah bener semua belum? Sama nggak sama functionnya? Kenapa Rama? Ada yang salah? Punya Fajar? Iya. Di mana? Di mana? Yang mana yang mana? Oh gitu ya. Yang di Zoom mulai length berapa?
Jadi sorry. Jadi contohnya ini ya. Jadi kan misalkan ini pakainya 4 digit. Jadi misalnya ini kan misalkan dia pakai 4 digit ya. Jadi kalau 4 digit, 4 digit kalau dikuadratkan kan dia jadi 8 digit. Jadi di sini kalau if necessary, jadi kalau misalkan dia nggak exactly 8 digit, berarti dia ditambahkan 0 di sebelah kiri sampai dia memenuhi 8 digit. Jadi emang tetap pakainya itu maksimum dari digit dari kuadratnya gitu.
Jadi konsepnya kayak gitu, middle square seperti itu. Intinya kalau middle square itu intinya yang diambil angka dari middle-nya itu harus konsisten. Jadi kalau misalkan ngambilnya 6 digitnya, kalau misalkan 12 digitnya kayak gitu ya harus tetap angka-angka yang ada di kotak itu yang diambil gitu. Kalau misalkan konsepnya misalkan ganjil ya. Misalkan ganjil, misalkan dia nah kayak 3 digit. Nah, misalkan kalau 6 digit itu, jadi intinya tetap harus digit. Cek. Jadi kalau misalkan 6 digit itu mau ditambahin 0 di depan, itu kan berarti yang terambil bakal jadi ini kan kalau 3 digit kan ada 2 kemungkinan yang diambil sama ini, kotak yang ini atau yang ini. Nah, itu tuh yang penting harus konsisten yang diambil. Kalau misalkan kalian mulainya dari digit kedua, jadi nanti untuk seterusnya yang diambil akan mulai dari digit kedua. Kalau misalkan mulainya dari digit ketiga sampai kelima, nanti seterusnya harus yang diambil adalah digit ketiga sampai kelima. Intinya dari middle square itu dia harus konsisten dalam pengambilan angka yang digunakan nanti di ZI-nya itu. Oke, sampai sini gimana? Udah bisa disepakatin atau ada yang mau ditanyain lagi? Iya. Oke, ternyata ada perbedaan konsep dari apa yang dijelaskan sama Bu Adatul sama Prof. Nur ya. Jadi nanti buat konsep fixnya aku coba fiksasiin dulu juga ke Bu Adatul sama Prof. Nur juga, karena dari apa yang aku pahamin dari materinya. Tadi kan yang di share screen materinya Prof. Nur ya. Coba nanti aku make share lagi yang paling benar yang mana antara dua itu. Oke, makasih ya tadi buat Irin sama Rama ya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyain?
Oke, kalau gitu kita masuk ke materi selanjutnya aja ya. Jadi untuk materi selanjutnya ini kemarin udah sempat kita bahas juga. Jadi pada pertemuan ini kita bahas tentang goodness of fit. Nah, di sini goodness of fit ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu data itu berasal atau mengikuti dari distribusi teoritis tertentu. Terus ada beberapa cara juga sebenarnya dari goodness of fit ini. Yang pertama adalah menggunakan Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan terus untuk yang pertama ini kan ini pakai one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, cara kerja dari Kolmogorov-Smirnov ini adalah menggunakan membandingkan fungsi distribusi dari CDF empiris dengan fungsi distribusi hipotesis dari CDF dari distribusi dugaannya. Jadi ada beberapa software sebenarnya yang bisa digunakan untuk untuk melakukan goodness of fit. Yang pertama itu kita pakai Minitab. Nah, ini sebenarnya udah kita coba di pertemuan yang pertama. Itu bisa pakai Stat Quality Tools Individual Distribution Identification. Nah, tapi di sini itu kita hanya hanya dapat mengakomodasi beberapa distribusi aja karena di Minitab itu distribusinya terbatas. Mungkin bisa dicoba buka Minitab-nya dulu ya. Jadi kalian coba bangkitin data dengan distribusi bebas, terserah kalian mau bangkitin dari distribusi apa dengan parameter berapa. Nanti coba dilakukan pengujian distribusi apakah data yang kalian bangkitkan itu mengikuti distribusi sesuai dengan kalian bangkitin datanya. Jadi udah coba dibangkitin data semuanya. Ya, habis gitu setelah kita bangkitin data, kita lakukan pengujian distribusi pakai qualitative tools individual distribution identification. Nah, nanti dimasukin datanya, terus dipakai semua use all distribution and transformation, nanti di klik OK.
Jadi kalau berdasarkan goodness of it-nya di sini tadi akan aku bangkitin data dari distribusi eksponensial pakai satu parameter, yaitu pakai satu parameter 4. Terus di sini kalau dilihat dari p-value-nya di sini data yang aku bangkitin ini mengikuti beberapa distribusi. Di sini dilihat dari p-value-nya, kalau misalkan dia kurang dari alfa, misalkan alfanya 0,05, maka data yang aku bangkitin dari distribusi eksponensial dengan parameter 4 itu tadi, dia akan mengikuti distribusi normal, log normal, eksponensial 2 parameter, terus smallest extreme value, logistik, log logistik, dan log logistik. Untuk parameter dari distribusinya masing-masing itu bisa dilihat dari tabel di bawahnya yang ML estimation of distribution parameter. Nah, yang di Zoom gimana? Udah coba bangkitin data belum di Minitab-nya? Udah dilakukan uji distribusi? Pakai stat, quality tools, one individual distribution identification. Udah gitu. Udah coba uji distribusi belum? Sudah, Mbak. Jadi kalau misalkan hasil data yang aku bangkitkan, tadi kan aku pakai parameternya 4. Nah, di sini dia udah mendekati dari parameter error sesuai data yang saat aku membangkitkan data, yaitu dia scale-nya itu 4,39 sekian. Nah, tadi aku bangkitin datanya pakai parameternya 4. Terus berarti udah tahu kan ya udah paham belum gimana langkah-langkah uji distribusi di Minitab-nya? Di mananya yang belum paham? Pas baca interpretasinya atau di mananya? Iya, Mbak, waktu baca interpretasinya. Oh, jadi gini, sebelum kita lihat ininya, estimasi parameternya, kita harus melihat distribusi kita ini sebenarnya mengikuti distribusi apa. Terus kalau hal itu bisa dilihat dari nilai P-nya. Di sini nilai p-value-nya, kalau misalkan dia kurang dari alfa, kalau misalkan kita pakai alfanya 0,05, berarti dia akan mengikuti distribusi tersebut. Kalau misalkan dari data yang aku bangkitin ini, dia akan mengikuti distribusi normal, log normal, eksponensial 2 parameter, terus smaller extreme value, logistik, dan log logistik. Terus untuk parameter dari masing-masing distribusinya itu bisa dilihat di tabel di bawahnya. Kalau di sini kan tadi aku bangkitin dari distribusi eksponensial, tadi juga pas sudah dicek, datanya itu mengikuti distribusi eksponensial. Terus tadi aku bangkitinnya pakai parameternya 4. Nah, di sini terdeteksi scale-nya itu ada di 4,39. Nah, ini udah hampir mirip sama distribusi yang pas aku bangkitin tadi. Gimana buat yang Minitab, udah clear atau belum? Ya, sorry ya, tadi aku salah ini. Jadi ya benar, harusnya emang yang gagal tolak karena H0-nya dia adalah mengikuti distribusi tertentu. Terus sedangkan H1-nya dia tidak mengikuti distribusi tertentu itu. Jadi kalau di sini berarti dia mengikuti distribusi yang sebaliknya dari tadi aku sebutin. Jadi dia ngikutin box Cox transformation, Weibull, 3 parameter Weibull, largest extreme value, gamma, sama Jensen transformation. Berarti kalau di sini diketahui berarti data yang kita bangkitkan dari distribusi tertentu itu belum tentu mengikuti distribusi yang
sesuai yang kita bangkitin itu. Jadi kalau di sini kita bisa melihatnya berdasarkan itu. Jadi kalau buat di Minitab ini kita bisa memilih distribusi dari data yang kita bangkitin ini ngelihat dari p-value yang paling besar karena dia yang paling karena dia memiliki probability yang paling besar untuk mengikuti distribusi tersebut. Kalau di sini dia yang paling besar itu P-nya itu ada di box transformation. Berarti dia akan kalau berdasarkan hasil dari Minitab ini, data yang aku bangkitin itu dia mengikuti distribusi box transformation. Untuk parameternya dia bisa dilihat dari di sini karena dia ada 2 parameter buat location-nya itu 1,94, terus scale-nya ada 0,78. Sorry ya tadi aku salah gagal fokus gara-gara uji hipotesisnya. Gimana yang buat di Minitab udah clear? Gimana? Kalau udah clear kita coba pakai software yang lain. Jadi yang selanjutnya ini kita bisa pakai software EasyFit. Nah, software EasyFit ini dia bisa menampung jumlah distribusi jenis distribusi yang ada di EasyFit ini dia lebih banyak dibandingkan yang ada di Minitab. Nah, untuk software EasyFit-nya udah diupload di Drive itu EasyFit Portable, jadi nggak usah diinstal, bisa langsung dipakai, bisa di-download aja di Drive kit ini di Drive kelas di intipin intip.in teksim C 2022. Ya, di link yang kayak kita kasih materi dan pengumpulan tugas itu. Terus langkah-langkah dari pakai EasyFit ini kita harus input datanya dulu. Terus nanti untuk melakukan uji distribusinya itu bisa diklik analyze terus fit distribution. Jadi nanti masukin variabel mana yang akan dilakukan pengujian di sampel datanya. Terus untuk data domainnya ini kalau misalkan datanya continuous jadi klik continuous, nanti kalau kategori klik yang satunya. Terus di oke. Terus nanti bisa untuk di EasyFit ini dia kelebihannya kita bisa ngelihat ranknya dari distribusi tersebut. Jadi nanti bisa dilihat dari urutan ranknya sesuai yang paling distribusi yang paling rank pertama itu berarti data tersebut paling mengikuti distribusi tersebut. Terus setelah dilihat distribusi tersebut mengikuti distribusi apa, nanti bisa dilihat parameternya. Terus buat kita simulasiin langsung aja. Udah ada softwarenya belum bisa di-download dulu ya?
Gimana? Udah ada isi fitnya semuanya? Udah semuanya buat isi fitnya?
Mana udah semua isi fitnya? Sudah, Mbak. Jadi setelah kita buka isi fitnya, kita harus masukin data yang akan kita uji distribusinya. Di sini aku pakai data yang sama, terus nanti di analyze. Di klik analyze, klik fit distribution, terus dimasukin variabelnya yang akan dilakukan pengujian. Ini kan variabelnya var1. Terus karena datanya di sini pakai continue, jadi diklik yang continue. Terus di oke. Terus bisa ini yang graphs ini buat lihat grafik dari distribusinya. Summary ini buat lihat parameter dari masing-masing distribusinya. Terus untuk ngelihat ini distribusinya kita bisa pakai yang diklik yang goodness of fit. Terus untuk mengurutkan nilai ranknya ini bisa diklik 2 kali aja, nanti udah urut buat ranknya. Kalau misalkan mau pakai Anderson Darling, berarti urutan dari ranknya diklik yang Anderson Darling. Terus kalau mau pakai chi-square, diklik yang chi-square. Tapi untuk nanti di project itu biasanya kita pakai yang Kolmogorov-Smirnov. Jadi nanti kita akan memilih distribusi yang sesuai urutan ranknya. Jadi kalau misalkan kan nanti uji distribusi ini bakal dipakai buat bangkitin data di simulator kan. Jadi karena nanti di simulator juga distribusinya itu nggak sebanyak yang diisi fit, jadi nanti menyesuaikan distribusi yang ada di simulatornya. Jadi nanti si yang aktor. Terus kalau udah dipilih distribusinya, misalkan pilih distribusinya pakai terus untuk lihat parameter untuk lihat dia apakah emang udah menolak atau udah mengikuti distribusi tersebut. Ini di tabelnya ini kalau misalkan dia udah gagal menolak semuanya, berarti untuk alfa berapapun berarti dia udah memenuhi. Ini kita pakai 05, jadi dia udah rejectnya 0. Udah dia gagal menolak H0. Jadi dia sudah mengikuti distribusi Wakebi. Terus untuk cek untuk parameter dari distribusinya bisa dilihat di summary. Cek. Pakainya Wakebi, jadi nanti dicari di sini untuk parameternya nanti ada di yang di summary-nya untuk masing-masing distribusinya. Bisa dicari di sini. Nanti parameter ini juga akan dimasukkan ke simulator yang akan kita gunakan gitu. Ya.
Udah. 1/, yang satunya pakai ini. Yang pakai langsung, itu kan lambda itu. Ya emang biasanya tiap software itu dia punya logic yang beda-beda gitu kan. Jadi itu bisa memungkinkan untuk memberikan hasil yang berbeda juga di masing-masing softwarenya gitu. Udah gimana buat isi sheet-nya, udah clear atau masih ada yang mau ditanyain? Gimana kalau udah kita lanjut ke materi selanjutnya? Iya, bisa beda. Jadi sebenarnya buat tiap software itu bisa menghasilkan yang berbeda. Terus kalau isi sheet ini kayaknya ya, aku kan sempat coba yang trial yang 30 hari itu. Terus sama yang pakai yang ini, sama isi sheet yang portable ini hasilnya juga bahkan itu beda. Jadi itu kayaknya tergantung dari softwarenya masing-masing gitu deh. Kalau buat nanti di project, usahain pakai yang software isi sheet yang kalian download dari websitenya langsung aja, yang trial 30 hari. Kayaknya itu lebih valid daripada yang portable ini. Kayaknya gitu sih. Soalnya yang portable sama yang langsung download dari software dari websitenya itu hasilnya kadang itu aja kadang bisa beda gitu. Jadi nanti coba kalian buat di project nanti coba pakai yang asli, yang kalian download dari websitenya itu aja. Gimana? Udah clear buat cara langkah-langkah pakai isi sheet-nya? Kalau secara tampilan sama langkah-langkah buat di yang kalian download langsung sama yang portable ini sama kok. Karena udah buat isi sheet-nya, kita coba ke materi selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya kalau teman-teman biasanya kan kalau kita bisa untuk simulasi ini kan kita membangkitkan data simulasi. Nah, itu kita bisa bandingkan data hasil simulasinya sama data hasil data aslinya. Nah, itu dibandingin apakah dia udah valid atau enggak. Nah, kalau emang enggak valid, itu berarti simulasinya perlu diulang lagi sampai dia data simulasinya valid atau berdistribusi sama dengan data aslinya. Nah, untuk melakukan pengujian itu kita melakukan yang namanya uji validasi input. Nah, untuk uji validasi input ini kita bisa pakai oke. Jadi untuk validasi input ini prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data hasil survei atau data hasil simulasi data asli mempunyai distribusi yang sama atau tidak sama dengan data hasil simulasi. Nah, metode yang biasa sering digunakan itu pakai tuh sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk softwarenya biasanya kita bisa pakai dari SPSS. Jadi untuk langkahnya yang pertama
kita masukin data aslinya sama data hasil simulasinya. Terus kita stack column, jadi dikasih kode, 1 untuk data simulasi, 2 untuk data asli. Jadi datanya di kode, atau kalau enggak, iya datanya jadi dijadiin 1 kolom. Jadi 1 kolom isinya datanya, data asli sama data simulasi, terus yang kolom satunya itu kolom kodenya. Dia kode apa? Yang data asli yang mana di kode di kode 2, kalau yang data simulasi di kode 1. Terus nanti bisa klik analyze, non-parametric test, terus independent sample, terus nanti bakalan ada opsi objektif, pilihnya customize analysis, terus nanti bakalan muncul fields, Windows field-nya, terus masukkan data di test field sama data yang kodenya itu di grup. Terus nanti di settingnya pilih customize test, pilih yang Kolmogorov-Smirnov to sample. Terus tinggal di run. Buat data latihannya bisa diakses di ini ya, drive-nya. Udah aku upload di week 6 latihan validasi di intip.in Teksim C 2022, kecil semua. Coba di-download dulu ya. Udah di-download belum datanya? Udah ya, jadi di situ kan ada 2 data ya, data waktu antar kedatangan sama lama pelayanan. Itu untuk yang data asli, terus ada data simulasinya untuk data antar kedatangan sama data simulasi. Nah, terus itu tinggal di stack column aja, dijadiin 1 kolom. Jadi ini gabungan antara waktu antar kedatangan data asli sama data simulasi. Terus yang ini gabungan antara waktu lama pelayanan, data simulasi, sama data simulasi. Nah, terus di sini bikin kodenya 1, 2, 3. 1 untuk yang data asli, terus yang 2 untuk simulasi. Tadi salah ya, yang di PPT harusnya yang 1 kan simulasi, yang 2 data asli. Nah, itu ya sama aja sih. Terserah mau di kodenya gimana. Mau yang data asli 1, mau yang data simulasi 1, terserah. Terus kalau udah? Belum, Mbak. Nah, kalau udah tinggal dimasukin aja datanya ke SPSS. Udah pada buka belum SPSS? Atau masih nge-lag? Ditunggu aja, ditunggu.
Halo, oke, udah ya? Udah kebuka kan SPSS-nya? Iya, jadi tinggal dimasukin data aja. Ini untuk yang antar kedatangan, terus ini yang lama pelayanan, terus ini kodenya. Nah, jangan lupa di ini ya state ini measure-nya untuk yang waktu antar kedatangan sama lama pelayanan itu pakainya. Ya, yang ini scale, terus yang ini nominal. Udah sampai sini udah ya? Terus tinggal di analyze, non parametric test, pilih yang independent sample. Oke, terus di objektifnya pilih yang customize analysis. Terus di fields-nya ini dimasukin mau ngecek yang mana dulu, yang yang antar kedatangan atau lama pelayanan. Terus grupnya dimasukin. Udah? Jadi nanti kan awalnya kayak gini kan. Jadi tinggal pilih aja. Misal mau ngeceknya yang waktu antar kedatangan dipilih ke sini, terus yang grup ditaruh sini. Udah ya? Terus kalau udah settingnya biasanya kan yang defaultnya itu pakai yang automatically choose the test based on the data. Ini pilih yang customize test, terus pilih yang Kolmogorov-Smirnov to samples. Udah? Kalau udah tinggal di run aja. Sama nggak hasilnya? Kelihatan nggak outputnya? Oh nggak kelihatan. Oke. Oke, sama nggak? Harusnya sama sih. Kalau kalian pakai data yang sama. Terus ada yang tahu nggak kalau ini kan retain the null hypothesis. Terus artinya apa? Angkat tangan aja. Yang di Zoom mungkin. Terima H0 ya, Mbak. Aku nggak tahu sih teman-teman pernah diajarin atau enggak. Kata-kata terima H0 tuh nggak boleh ya kalau emang retain the null hypothesis ngomongnya gagal tolak H0 gitu. Jangan terima H0. Oke, kalau gagal tolak H0 artinya apa? Distribusinya sama atau enggak? Distribusi simulasi sama data aslinya sama atau enggak? Sama. Oke, jadi kalau udah kayak gini, dia udah memenuhi uji validitas, berarti data hasil simulasinya emang udah bisa dipakai. Jadi nanti di case realnya, kalau misalnya di teman-teman kan nanti teman-teman survei kan untuk dapetin data aslinya dari sistemnya. Nah nanti itu teman-teman masukin datanya, dicek dulu distribusinya, terus habis gitu dimasukin ke dalam simulatornya, dimasukin dia masuk distribusinya apa untuk masing-masing server dan tahapan, terus nanti di run, nanti keluar kan datanya, data waktu antar kedatangan, lama pelayanan dan lain sebagainya. Nah nanti itu diuji sama data hasil surveinya teman-teman. Kalau udah valid, ya udah bisa dipakai. Berarti datanya kalau nggak valid, ya udah simulatornya tinggal di running lagi. Untuk uji validitas ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada, dicoba yang data ini ya. Iya, sama.
nggak dengar. Apa? Bukan mengikuti distribusi tertentu, berarti data asli kan itu kalian buat bandingin kan, apakah data hasil simulasi itu udah sama dengan data hasil surveinya. Nah, karena kan kalau yang disimulasi itu berdasarkan distribusi yang teman-teman masukin kan. Nah, ya itu tergantung nanti dari distribusi data aslinya kan. Jadi gini prosesnya. Nanti teman-teman tuh survei, ambil data asli kan, dapat nih data waktu antar kedatangan, lama pelayanan. Nah, teman-teman setelah udah dapat datanya, diuji distribusi. Mereka masuknya mengikuti distribusi apa. Nah, setelah udah dapat nih distribusinya, misalkan Weibull misal. Nah, nanti teman-teman masukin, jadi nanti ada aplikasi namanya, udah disinggung juga sama Bu Adatul ya, ada software namanya Extend itu buat bikin simulasi. Jadi nanti di situ teman-teman bikin servernya ada berapa, tahapannya ada berapa. Nah, untuk waktu antar kedatangannya di awal juga kan ada simulatornya sendiri kan. Nah, itu nanti caranya di situ teman-teman masukin distribusi dari hasil data surveinya itu apa gitu. Nah, nanti kan kalau udah dimasukin, simulatornya bakal ngerunning kan waktu antar kedatangan sesuai dengan distribusi yang teman-teman masukin. Nah, setelah di running, muncul dong datanya. Data hasil simulasi menyesuaikan dengan distribusi yang teman-teman masukin. Nah, pasti kan akan berbeda ya dengan data asli sama data-data hasil randoman dari simulator itu. Nah, itu hasilnya perlu diuji validasi. Apakah sudah sama atau enggak dengan data aslinya. Karena kan pasti ada kemungkinan kalau simulator kan random ya. Bisa jadi nggak sama, nggak sesuai sama data aslinya teman-teman walaupun distribusi yang dimasukkan udah sama kayak gitu. Jadi nanti data hasil simulasinya dilakukan uji validasi sama data aslinya. Nah, kalau udah valid baru boleh berarti sih udah bisa dipakai gitu, nggak perlu ngerunning lagi kayak gitu. Iya. Nah, kalau udah dicoba buat yang ini ya. Di input dulu aja datanya. Nggak banyak kok. Dua-duanya ya untuk waktu antar kedatangan sama waktu lama pelayanan. Jadi yang ini data aslinya, yang ini data simulasinya. Aku tunggu sampai 9.30 ya.
Udah belum? Hasilnya gimana? Tolak. Dua-duanya untuk waktu antar kedatangan sama lama pelayanan. Oke, jadi benar ya hasilnya tolak H0. Jadi kalau tolak H0 berarti dia data aslinya sama data hasil simulasi tidak memiliki distribusi yang sama. Nah, nanti kalau case-nya kayak gini berarti data dari simulatornya teman-teman di simulasiin lagi, di running lagi sampai teman-teman dapat tolak H0. Gagal tolak H0. Kayak gitu untuk uji validasi. Untuk uji validasi ada yang mau ditanyain? Mbak, mana ya? Oh ya, iya gimana? Kalau misalnya salah satu tolak, terus salah satunya gagal tolak tuh gimana, Mbak? Tetap di running lagi. Jadi nanti karena kan simulator itu jadi satu kesatuan ya, nggak bisa kamu cuman ngerunning salah satunya aja kan. Jadi nanti kalau emang ada salah satu yang gagal ya di running lagi semuanya sampai semuanya gagal tolak, sampai semuanya valid. Ini ya buat hasilnya. Terima kasih, Mbak. Oke, jadi nanti emang case apa ya? Kelihatannya gampang sih, tapi nanti ketika udah masuk ke real case-nya bakalan pusing karena akan ada aja masalah.
Oke, udah ya. Buat materi hari ini ada yang mau ditanyain lagi? Oke, aku absen ya. Clarissa, Saya Mbak. Clarissa ini kenapa hadir online ya? Saya PMMB Mbak. Sudah izin ke Bu Dato juga. Mulai Oh. minggu ini sih, sampai minggu ke-16. Oke, Intan Citra, Nanda Novenia, Imawan Pandu, Yanuar Dwi, Amar. Hadir, Mbak. Amar kenapa online? Tadi saya udah ngizin chat Oh, iya. Bala sih. Hafiz Afgan, Arya Bima, Dalber, Zanzabila, Adista, Dinda Nuranisa, Hadir Mbak. Anissa Rahmawati, Hadir Mbak. Muhammad Hafiz, Ganisa Sekar, Kevina, Hadir Mbak. Lili, Megawati, Hadir Mbak. Genaro, Edwina, Hadir, Mbak. Jordan, Hadir, Mbak. Gevanita Ellen, Muhammad Fajar, Giovanita hadir Mbak di online. ya, Nurlaili, Amira Amalia, Hadir Mbak. Muhammad Bagus Surya, Hadir, Mbak. Jovanka, Hadir Mbak. Nuni, Rama, Said Nur Cahyo, Wahidatul, Rindi Rafida, Surotin, Hadir Mbak. Andrea Ernest, Melina Eka, Margareta Gracia, Fajar, Marcelia, Aldino, Hadir, Mbak. Farah Azahra, Ana Agung, Hadir Mbak. Irfan Andre, Hadir, Mbak. Ais, Maududi, Putri, Cinta, Hadir Mbak. Maura, Hadir Mbak. Adinda Nuraihan, Nadira, Fernaldi, Dion, Dede Yusuf, Hadir Mbak. Nur Adawiyah, Dandi Ewaldo, Akbar, Irin, Ahmad Aufar, oke.
Untuk materinya cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf dari aku dan Mbak Imeng juga kalau ada yang kurang berkenan. Karena tadi diawali dengan berdoa, mari kita akhiri ke pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, tiada kata cukup untuk berdoa. Untuk yang function MM2-nya, algoritmanya yang baru udah aku upload ya di Drive. Nanti mungkin boleh dicek. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Makasih, Mbak.